Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membicarakan suatu penyakit yang sepertinya bakal meningkat dari tahun ke tahun karena kelakuan manusia juga. Apa itu? Kanker paru. Nah, sebelumnya kita dengarkan apa kata Dr. Umair Alatas berikut ini. Halo guys, jaga kesehatan kamu ya. Dan subscribe film Abi. Subscribe di bawah. Subscribe, komen, share ke teman-teman kamu biar gak ketinggalan di film seru yang lainnya. Nah, sahabat sehat, Anda sudah dengar apa katanya? Turuti saja daripada nanti dia ngambek bisa bubar acara kita. Nah, jadi kanker paru adalah penyakit keganasan atau kanker yang berasal dari sel epitel bronkus, sel epitel di saluran napas. Masih ingat ya, bronkus saluran napas, trakea bercabang kanan kiri, itu bronkus utama kanan kiri dan bercabang banyak. Dan itu karena suatu sebab. Apa sebabnya? Nah, itu menyebabkan terjadinya perubahan mutasi genetik. Itu 90% diakibatkan oleh benda tadi. Tapi ada juga yang 10% diakibatkan oleh ya radon, kemudian ada asbestos dan zat-zat kimia yang lainnya. Ada juga yang memang tidak disebabkan oleh satu apapun yang diketahui, tapi memang tiba-tiba pasiennya muncul dengan gejala seperti itu. Nah, angka kematian kanker paru ini masih sangat tinggi. Kenapa? Karena biasanya kita mendapatkan pasien di stadium kalau dulu disebutnya, sekarang jadi stage 3, stage 4. Jarang sekali kita dapat di stage 1 dan stage 2. Kenapa? Karena memang paru tidak ada rasa nyeri di sana. Kalau ada tumor misalnya, ada benjolan, itu tidak akan nyeri. Nah, kita kasih contoh seperti begini misalnya. Ini ada gambar. Seperti biasa kita nggak ngambil gambar dari tempat lain karena masalah hak cipta dan sebagainya, dan juga karena kita udah mulai jago gambar gitu kira-kira, sombong dikit. Nah, ini ada gambaran kanker paru misalnya. Nah, gambar kanker paru yang seperti begini, kita kasih contoh yang seperti ini biasanya keluhannya ada keluhan nyeri-nyeri di punggung gitu, ada sakit punggung atau pegal-pegal di punggung. Nih, kenapa? Karena dia ada di puncak paru, menembus selaput pleura, selaput pembungkus parunya, kemudian melibatkan juga tulang-tulang iga biasanya. Nah, kalau yang seperti ini juga dia karena menempel di tepi, di pinggir, di rongga dada, di situ ada jalan saraf-saraf, tulang iga, saraf-saraf interkosta antar iga gitu. Kalau itu terlibat dia akan nyeri. Tapi sahabat sehat, yang tumor paru seperti begini, yang letaknya di tengah, di sentral, walaupun dia sudah sebesar ini, biasanya tidak bergejala. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Nah, kemudian ada juga pasien yang mengeluhkan, misalnya datang dengan tumor paru yang seperti begini. Ada tumor kemudian menembus saluran napas. Kalau ini biasanya bergejala batuk, keluar percikan darah. Kalau gitu biasanya orang udah paham, langsung ke rumah sakit. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh dokter adalah mendiagnosis secara cepat. Harus dijelaskan, ditegakkan jenisnya apa. Apa yang bisa dilakukan untuk diagnostik? Kalau yang seperti ini kita diagnostik dengan bronkoskopi. Nah, bronkoskopi seperti video yang berikut. Nah, Anda bisa saksikan, di situ ada gambaran tumor parunya, kemudian kita lakukan biopsi untuk mengangkat sebagian dari jaringan tumor dan dikirim ke bagian patologi. Kemudian kalau tumor paru yang lain, misalnya yang berada di tepi dinding dada, misalnya di sini menempel dengan dinding dada, ini bisa kita lakukan biopsi dengan jarum halus menembus dinding dada dari depan ataupun dari belakang. Seperti gambar yang berikut, itu yang gambar mengkilat itu yang lurus mengkilat itu adalah jarumnya menembus rongga dada dan mencapai sel tumornya. Nah, setelah diketahui, maka pengobatan selanjutnya tergantung dari state-nya. Apakah dia bisa dioperasi, apakah harus kemoterapi atau radiasi, atau gabungan dari keduanya, atau juga imunoterapi, macam-macam sekarang targeted terapi. Apapun pengobatannya, tetap kita berharap bahwa pasien akan survive lebih panjang. Tapi sejauh dari itu, yang lebih baik daripada pengobatan adalah pencegahannya dengan
stop dia mulai dari sekarang. Terima kasih, tetap semangat dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga.